Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ashafa bil kamalati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizati wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanati wajtanibul munkarati. Amma ba'du. Nun dumateng sedaya para jamaah Masjid At-Taqwa ingkang tansah kula hormati. Dipun lajengaken melih kajian kitab Qawmi'ut Tughyan li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar ingkang saking Al-Allamah Asy-Syaikh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qushiri. Khususun mu'alif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar wa Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i wa jami' masyayikhina wa mu'allimatina wa man nawaqun alaina syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga sarengan matemaken syairipun dumugi bait ingkang nomor 6. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin dha syu'ab fatutammamu hadhi buyutun min kitabil Qushiri man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabatihi ma dara syamsun fis samai wa anjumu imanuna bid'an wa 'ainun syu'batan yastakmilanha ahlu fadli ya'dhumu. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yawmi yafnal alamu wal ba'thi wal qadaril jalil wa jam'ina fi mahsyarin fihi al khalaiq tahsyaru. Tasih wonten teng bait ingkang nomor gangsal. Amin bi rabbika wal malaikati wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alam. Imanlah dengan Tuhanmu dan malaikat-malaikat dan beberapa kitab-kitabnya dan beberapa nabinya dan di hari kerusakan alam. Sakmenika wonten teng wa syu'batu salisatu cabang iman ingkang nomor 3. Wa syu'batu salisatu al imanu bil kutubi bi anna saddaqa bi anna ma anzalallahu ala anbiya'ihi minal kutubi wahyun minallahi mustamilun ala ahkamihi wa akhbarihi. Cabang iman ingkang nomor 3 nggih menika iman kelawan kitab-kitabipun Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi anggenipun caranipun mengimani dumateng kitab-kitabipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika ngleresaken membenarkan dengan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabinya itu adalah wahyu. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya itu wahyu dan itu harus diyakini.
Jadi cara meyakini kita dengan iman kepada kitab, membenarkan, meyakini kitab yang telah diturunkan kepada Allah, kitab yang telah diturunkan dari Allah kepada para nabi itu adalah wahyu. Di mana wahyu yang diturunkan kepada nabi yang berupa kitab itu mencakup beberapa hukum-hukum syariat dan beberapa berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, baik berita dari zaman yang dahulu sampai berita nanti zaman di akhirat kelak. Jadi harus meyakini kitab yang telah diturunkan kepada para nabi itu wahyu, di mana wahyu ini mencakup beberapa hukum-hukum syariat Allah dan beberapa berita dari Allah dari zaman dahulu sampai zaman nanti di akhirat. Kitab yang telah diturunkan wonten kitab Taurat dipun turunaken dumateng Nabi Musa. Kitab Zabur dipun turunaken dumateng Nabi Daud. Kitab Injil dipun turunaken dumateng Nabi Isa. Al-Qur'an dipun turunaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syu'batur rabi'atu bi an tu'mina bi annal anbiya'a shadiquna fima akhbaru bihi 'anillahi ta'ala wa anna minhum man arsalahum ilal khalqi lihidayatihim wa takmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahum bil mu'jizatid dallati ala sidqihim faballaghu anhu ta'ala risalatahu wa bayyanu lil mukallifina ma umiru bi bayanihi. Cabang iman ingkang nomor sekawan nggih menika mengimani dumateng nabi-nabinipun Allah Subhanahu wa taala, mengimani kepada para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Pripun anggenipun cara mengimani dumateng para nabi, bagaimana caranya agar mengimani kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika pilih nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sedaya jujur dengan apa yang telah diberitakannya, bahwa semua yang telah diberitakan oleh para nabi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Harus meyakini seyakin-yakinnya apa yang telah disampaikan oleh para nabi itu merupakan berita dari Allah. Apa yang telah diucapkannya itu juga wahyu dari Allah. Maka membenarkan, meyakini ini adalah caranipun mengimani dumateng para nabi. Di antara para nabi itu ada yang menjadi rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada para makhluknya. Untuk apa? Untuk menunjukkan, memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada makhluknya dan menyempurnakan kehidupannya mulai dari dunia sampai akhirat. Ini cara mengimani. Jadi Allah ada para nabi-nabi Allah yang mana nabi-nabi itu menyampaikan berita dengan kebenarannya, beritanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para nabi itu ada yang menjadi rasul, di mana tugasnya rasul adalah memberikan hidayah petunjuk kepada umatnya baik di dunia maupun sampai di akhirat. Artinya dalam suatu tafsir yang lain mengatakan bahwa jumlah nabi itu banyak sekali. Katakan 124.000. Dari 124.000 itu yang menjadi rasul jumlahnya 313. Dari 313 yang wajib dihafal, wajib diketahui itu jumlahnya ada 25.
Adam, Idris, Nuh, seterusnya sampai Nabi Muhammad. Itu 25. Rasul adalah orang yang mempunyai tugas untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada makhluknya, berbeda dengan Nabi. Sehingga dari Rasul-Rasul itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali dengan namanya mukjizat. Setiap Rasul dibekali oleh Allah mukjizat. Apa fungsinya mukjizat? Untuk menguatkan kebenaran-kebenaran apa yang telah disampaikan oleh para Rasul untuk menunjukkan kepada makhluknya. Sehingga mukjizat itu dikatakan adalah sesuatu yang melemahkan kepada musuhnya, mukjizat. Sehingga para Rasul dapat atau bisa menyampaikan apa yang telah diamanatkan dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya berupa risalah, dan bisa menjelaskan kepada orang-orang yang berkewajiban menerima hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain adalah orang mukallaf. Siapa orang mukallaf? Orang yang terbebani hukum. Siapa orang yang terbebani hukum? Orang yang sudah mencapai umur dalam konteks fikih minimal 9 tahun. Umur 9 tahun ketika sudah ada tanda-tanda kedewasaan, mulai dari kalau perempuan menstruasi, pernah bermimpi dewasa, memimpi basah, kemudian keluar sperma, maka dari ciri-ciri itu anak tersebut sudah dalam kategori mukallaf. Artinya bahwa dia sudah terkena atau terbebani hukum, baik dari hukum wajib, hukum haram, hukum sunnah, hukum makruh, hukum halal, hukum sah, hukum fasid. Umur 9 tahun kalau sekarang sekitar kelas 2, kelas 3 SD sudah 9 tahun. Lah, dalam fikih umur 9, antara 9 sampai umur 15 dikatakan murahik. Murahik itu masa-masa perpindahan dari masa kekanak-kanakan ke masa kedewasaan. Artinya ketika anak pada usia itu, umur itu kok dia belum melaksanakan kewajiban Allah, belum sholat, belum puasa dan seterusnya, maka terkena beban hukum, yaitu hukum dosa dan seterusnya. Maka wajib sekali, penting sekali anak sebelum umur 9 tahun sudah dididik untuk terkait dengan masalah agama, terkait masalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan beribadah ketika masih hidup. Itu cabang iman yang keempat, yaitu iman mengimani kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syu'batul khamisatu al-imanu bi fana'il alam ad-dunyawiyah al-uluwiyah was-sufla wa bil yaumil akhir ma'a mashtamal alaihi minal jazaa'i wal hisabi wal mizani was sirati wal jannati wan nari. Cabang iman ingkang nomor gangsal nggih menika iman dengan kerusakan alam. Iman dengan kerusakan alam dunia, baik alam atas atau alam bawah, baik di cakrawala maupun di bumi. Mengimani dengan kerusakan alam artinya bahwa alam ini yang berupa dunia dan cakrawala yang ada semuanya ada akhirnya yang namanya kerusakan. Kemudian dengan kerusakan-kerusakan itu muncullah yang namanya hari akhir, di mana hari akhir ada punya beberapa tahap. Dari tahap hari kubur atau yaumul barzah, hari di alam kubur. Setelah hari dalam kubur bangkit dengan namanya yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan wonten naminipun yaumul hasyr, hari perkumpulan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hari perkumpulan wonten naminipun yaumul hisab atau yaumul mizan, yaitu hari pertimbangan amal. Setelah yaumul mizan atau yaumul hisab, pertimbangan amal, kemudian naminipun yaumul jaza, baru di akhir naminipun hari pembalasan, surga atau neraka.
Dan ini wajib untuk kita imani. Di mana kerusakan alam itu saged kita membaca di Al-Qur'an wonten surat Al-Qari'ah saged, wonten surat Al-Zalzalah saged. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Sak piturutipun Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh. Terus pun yang Al-Ghasyiyah disaged hal ataka hadithul ghasyiyah. Beberapa gambaran cara perusakan dunia, di mana wal jibala arsaha, gunung sebagai paku bumi ini pun itu nanti ketika terjadi sebuah goncangan hebat ada di bumi, karena diawali dengan matahari yang sudah tidak kondusif dengan perputaran ini pun, tanda-tanda kiamat matahari muncul dari arah barat. Ketika matahari muncul dari arah barat, maka di situ akan sebuah menimbulkan peredaran cakrawala yang berubah, di mana yang tadinya stabil maka kemudian menjadi tidak stabil lagi. Ketika itu sudah terjadi tidak stabil lagi, gunung akan meletus. Setelah gunung meletus, goncangan hebat bumi itu akan berguncang dengan luar biasa, sehingga dengan lepasnya gunung masing-masing sebagai paku bumi akan menjadikan bumi itu sudah tanpa ada kendali lagi, sehingga seperti putaran gasing yang tidak pada tempatnya lagi, akan berputar-putar sehingga berbenturan dengan planet satu dengan planet yang lain. Kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ainil manfus, maka gunung dan lain sebagainya bertebaran, mabur-mabur seperti kapas yang bertebaran. Wong akhiripun antara satu planet dan planet lain berbenturan lain. Terjadilah sebuah letusan yang hebat, dan ini kemudian menjadi sebuah kerusakan alam yang pertama. Alam rusak, jelas seluruh makhluk yang ada akan mati. Dan disitulah dalam surat Yasin diterangkan, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Akan ada satu jeritan, satu suara trompet dari malaikat Israfil. Ketika sudah malaikat Israfil ditiupkan trompetnya, semua makhluk akan mati semua. Disampaikan, diceritakan dalam kitab tafsir Yasin Al-Hamami mengatakan kecuali 4 makhluk yang belum mati saat itu. 1, malaikat hamalatul arsh, malaikat yang membawa arsy belum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat Jibril juga masih belum dimatikan oleh Allah. Yang ketiga, malaikat Mikail belum meninggal. Yang keempat, malaikat Israfil, dan yang terakhir malaikat Israil. Ini matinya paling terakhir. Kemudian fayamutuna bi'idnillahi ta'ala. Kemudian akhiripun Allah memerintahkan kepada malaikat Israil untuk mencabut satu-satu dari malaikat hamalatul arsh yang membawa arsh, kemudian malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, terakhir malaikat Israil mencabut dirinya sendiri. Ternyata sampai saat itu malaikat Israel bisa mengatakan ternyata roh dicabut itu sakit. Jadi malaikat Israel beberapa kali nyabut dirinya sendiri, dia tidak berhasil. Nah, setelah kematian semuanya makhluk tidak ada yang hidup kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu diceritakan selama 40 tahun. Selama 40 tahun tidak ada kehidupan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan, semuanya rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya satu-satunya yang hidup yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup. Semuanya rusak dan semuanya mati.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala saat itu? Limanil mulkul yaum fala yujibuhu ahadun. Allah mengatakan mana siapa orang yang menguasai jagat ini, siapa yang menguasai untuk hari ini, tapi tidak ada jawaban apapun. Karena apa? Semua sudah mati, termasuk para malaikat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dirinya sendiri ketika saat itu selama 40 hari itu. Napa jawaban Allah? Allahul wahidul qahhar. Hanya Allahnya satu-satu yang bisa memaksa atau menguasai semuanya. Ana malikul mulk, sayalah yang menguasai kerajaan ini, tidak ada yang bisa menguasai. Maka kemudian kata Allah, mana dulu yang telah tidak menyembah kepadaku, mana orang-orang yang berlaku sombong saat itu, mana orang-orang yang telah merampas hak-hak mereka, semuanya sudah tidak ada selama 40 tahun. Setelah 40 tahun berlaku tidak ada kehidupan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan satu pengawan, satu lautan, yaitu lautan kehidupan di bawah arus ingkang naminipun Bahrul Hayat, yaitu lautan kehidupan. Dalam lautan kehidupan itu nantinya akan dihujankan ke dunia, di mana setiap makhluk dulu yang rusak sudah mati terkena air itu akan hidup kalbukola, seperti hanya sayuran yang baru tumbuh. Itu akan diceritakan di Yaumul Ba'ats nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Besok diteruskan cabang iman yang keenam, yaitu hari kebangkitan. Wonten teng bait wal ba'ti wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihi al khalaiq tahsyam. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur yang barokah, diberikan kehidupan yang barokah, diberikan keturunan yang barokah minat dunya hatta al-akhirah. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi ma bi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وأصحابه. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا يا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم نسألك علما نافعا كثيرا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وإلى الخير قربنا وعن الشر باعدنا يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشى وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمتنا ومن له حق علينا ولوذريتهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا أهلنا من أهل العلم والخير وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. Kirang mengampuni ampun paamutan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.